Shalom saudara terkasih dimanapun berada. Apa kabar malam hari ini? Pasti luar biasa. Yes, God is good all the time. And all the time God is good. Yes, Tuhan kita hebat, dahsyat, dan terbaik. Salam sukses, harmonis, dan bahagia selalu. Amin. Wow, tanpa terasa kembali kita sudah masuk di tengah-tengah minggu. Saya percaya saudara sudah siap malam hari ini untuk menyenangkan Tuhan. Amin. Saya percaya malam hari ini saudara sama-sama dengan kami di tempat ini akan memuliakan Raja Mulia. Mari kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Yes, Bapa, Kau Raja Mulia, Allah perkasa, Allah pemenang. Engkau dahsyat, kasih-Mu sempurna, kasih-Mu nyata, kasih-Mu tak bersyarat, kasih-Mu tak terbatas, itu ada atas kami. Terima kasih buat cinta-Mu yang luar biasa atas kami dimanapun kami berada. Dan terima kasih buat malam hari ini. Kembali kami mau menyenangkan hati-Mu, meninggikan Engkau dan memuji Sang Raja Kemuliaan. Urapi worship leader, urapi singer, urapi pemain musik, urapi seluruh kru, dan urapi pembicara. Kami siap memuliakan Engkau, kami siap meninggikan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, kita mau siapkan dan puji Allah kita. Mari kita berikan pujian yang terbaik untuk Allah kita. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini
Engkau Tuhan selamanya, Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya, Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya, Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah kami, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah kami, Kau Allah kami yang hidup, kami percaya Yesus, Kau hadir buat kami, Kau urapi setiap kami, kuasa-Mu tercurah, sebab Kau Allah yang hebat, Kau Allah yang berkuasa, Kau Allah satu-satunya di hidup kami. Ajaib nama-Mu, Allah yang kudus, Allah yang mulia, Kau berkata di hati kami, kami percaya Yesus, Kau ada buat kami, urapan-Mu melingkupi kami, Yesus hadir di sini, dengan Roh-Mu yang hidup, dengan Roh-Mu yang berkuasa, glory haleluya, syukur bagi-Mu Tuhan, Yesus anak domba Allah, Kau yang layak terima pujian, Yesus. Terima kasih Tuhan. Sudah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita biar kita menjadi hati yang subur. Kita naikkan satu pujian. Kita angkat pujian seperti mentari yang bersinar. Itulah kasih Bapa. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa,
seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mahu, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mahu, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Shalom saudara terkasih, kembali kita jumpa di Apostolic Prayer malam hari ini. Saya yakin dan percaya saudara penuh sukacita malam hari ini, amin. Saudara sudah diberkati dengan pujian penyembahan yang tentunya sudah menyembah Raja di atas segala Raja. Saudara siap untuk mendengar firman Tuhan? Pasti ya, saya percaya saudara pasti siap. Mari saudara dimanapun berada, siapkan Alkitab saudara, dan kita akan sama-sama satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kembali kami jumpa pada malam hari ini bersama dengan Engkau Allah yang kudus. Kami datang malam hari ini untuk menyenangkan hati-Mu. Kami percaya kasih-Mu yang sempurna akan tinggal tetap atas kami. Kasih-Mu yang sempurna akan hidup dan hidup di dalam hidup kami.
kasih-Mu yang sempurna, yaitu kasih agape, biar termeterai di dalam keluarga kami. Terpuji nama-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu percaya kuasa Allah yang sempurna, Roh-Mu yang kudus mengurapi hamba-Mu. Setiap perkataan ada kuasa yang berasal dari Roh-Mu yang kudus. Kami siap mendengar firman Tuhan, kami siap memperkatakan firman Tuhan, dan kami siap mendengar firman Tuhan yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tentunya saudara, kita sudah masuk dalam minggu kedua. Kita terus berbicara sepanjang bulan ini tentang apa saudara? Tentang kasih agape. Kasih agape itu berasal dari Allah sendiri. Dan itu adalah kasih yang sempurna. Amin. Ya, sebelum masuk, mari kita akan naikkan pujian saudara. Saya akan naikkan bait awal pujian ini saudara. Sama-sama kita naikkan pujian dimanapun saudara berada. Amin. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Yes, saya percaya ketika saudara memanggil Bapa di sorga, ketika saudara naikkan pujian ini dengan penuh kasih, maka kasih Allah dari sorga mengalir di dalam hidup saudara. Dan pada malam hari ini saudara kembali akan menerima kasih Allah yang sempurna untuk tinggal tetap di hati dan hidup saudara. Amin. Saudara siap? Mari sama-sama kita akan masuk pada malam hari ini. Tentunya tadi dengan tema yang sudah saya katakan, kasih agape. Iya, kita masuk saudara. Sekarang ini tentunya saudara tahu kita sudah masuk di akhir zaman, ya. Alkitab menulis banyak sekali saudara, suami istri, saudara kandung, sahabat, ataupun teman saudara. Mereka mengalami apa saudara? Kasih yang luntur. Kasih yang mulai beku. Kasih yang mulai padam. Perkataan ini saudara sering saya dengar. Entah itu terucap dari pasangan hidup. Entah itu terucap dari teman. Entah itu terucap dari sahabat. Ya. Sebenarnya tidak ada obat lain saudara. Yang tentunya bisa menyembuhkan. Selain apa? Selain saya dan saudara. Selain sahabat, suami istri, teman, dimanapun berada. Kita harus tinggal di dalam kasih agape. Kasih yang sempurna. Lewat pujian tadi yang sudah saya naikkan saudara. Hanya bait awal. Saya percaya sejak minggu lalu saudara sudah mengerti. Apa itu kasih agape? Tentunya kasih yang tanpa syarat. Kasih yang tidak perhitungan saudara. Kasih yang tidak menuntut balas. Itulah kasih agape yang Tuhan Yesus sendiri ajarkan. Buat saya dan saudara. Sama-sama saudara akan buka Alkitab. Kita akan sama-sama baca Yohanes 13 ayat 34. Saudara simak baik-baik. Dan saudara baca Alkitab saudara. Dimanapun saudara berada. Siapkan Alkitab ini. Karena firman harus diperkatakan. Karena firman ini ya dan amin. Karena firman ini adalah Yesus sendiri. Ya saudara. Dan firman ini adalah hikmat Allah. Saya baca saudara. Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama
seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Saudara, saling mengasihi ada 2 kali dikatakan di dalam ayat ini, saudara. Itu adalah perintah dari Tuhan Yesus sendiri, saudara. Itu perintah yang harus saya dan saudara kerjakan. Karena kasih Allah itu sempurna, maka Allah mau lewat firman Allah ini, mau saya dan saudara untuk mengerjakan kasih ini di dalam kehidupan saya dan saudara. Tentunya saudara mau, amin. Ini ada pertanyaan, saudara. Dan saya percaya dimanapun saudara berada saat ini juga menjadi pertanyaan saudara terkasih. Menjadi pertanyaan suami istri. Menjadi pertanyaan sahabat atau teman. Menjadi pertanyaan saudara kandung. Mengapa cinta itu mulai luntur? Satu, saudara, suami istri apa? Tidak menjaga setiap perkataan, saudara. Kedua, saudara, suami kurang berfungsi sebagai nahkoda, sebagai kepala keluarga. Ketiga, suami istri sering kasar, tentunya dalam perkataan tadi, saudara. Saling apa, saudara? Saling memaki, mengatakan hal-hal yang tidak berkenan, hal-hal yang tidak memberkati. Selalu kata-kata yang apa, saudara? Penghakiman keluar dari mulut. Dan itu kenyataan, saudara, terjadi. Kita alami di akhir zaman ini. Sehingga membuat apa? Kasih cinta itu luntur. Membuat cinta itu apa, saudara? Beku atau padam. Dan keempat apa? Kakak adik. Kadang apa, saudara? Mau menang sendiri. Selalu merasa paling benar. Dan yang kelima apa? Sahabat saling iri hati. Ini, saudara, penyebab-penyebab, ada 5 ini penyebab, saudara, yang membuat kasih kita semakin luntur. Kita tidak saling mengasihi lagi, seperti apa kata firman Tuhan. Benar enggak, saudara? Mari sama-sama kita koreksi. Saya juga tentunya saudara harus koreksi, ya saudara. Dan seluruh jemaat terkasih, pelayan Tuhan, mari sama-sama kita koreksi. Kelima hal ini jangan terjadi dalam hidup dan rumah tangga kita. Ya, semua di atas, saudara, menyebabkan kasih itu beku, saudara, ya. Beberapa solusi, tentunya solusi itu harus berasal dari firman Tuhan. Tidak ada jalan lain, saudara. Saya sangat yakin dan percaya, saudara juga percaya dan mengimani solusi supaya kasih itu tidak padam, supaya kasih itu tidak beku, supaya kasih itu tidak luntur. Ya, firman Allah ajarkan apa, saudara? Satu yang paling utama apa? Lepaskan pengampunan. Ya, mengampuni, saudara. Dan yang kedua, harus bisa menerima kurang dan lebih, khususnya suami istri, saudara. Ya, kenapa saya berbicara malam hari ini tentang suami istri? Karena saya percaya yang pertama kali Tuhan Yesus berkati, mujizat pertama kali Tuhan Yesus adakan, saudara, adalah apa? Tuhan Yesus memberkati pernikahan yang kudus. Mereka mengundang, di dalam pernikahan itu Tuhan Yesus yang diundang. Ketika Tuhan Yesus yang diundang, maka kasih yang Tuhan Yesus ajarkan lewat suami istri yang diberkati dalam pernikahan yang kudus, kasih itu tidak boleh luntur. Amin. Kasih itu tidak boleh beku. Kasih itu tidak boleh padam. Karena saat ini saya mendengar begitu banyak kata padam, luntur, beku itu terucap dari istri, terucap dari suami, saudara. Mari kita jangan kerjakan itu dengan perkataan tentunya, ya saudara. Dan yang ketiga, jangan hanya mau suami atau istri berubah, tapi dimulai dari diri sendiri. Saya juga terus belajar, saudara, tentang itu, ya saudara. Dan tidak mudah, saudara. Tetapi dengan firman Tuhan tentunya yang akan menuntun saya dan saudara untuk terus dipulihkan dan berubah. Kita akan baca Efesus 4 ayat 29 sampai 32. Simak baik-baik, saudara. Dan saudara dimanapun berada, sama-sama baca firman Tuhan. Perkatakan dengan saya supaya firman Tuhan ini jadi dan tinggal tetap di dalam jiwa saudara. Amin.
Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh apa saudara? Kasih karunia. Yes, amin firman Tuhan. Ternyata kasih yang sempurna yang tadi saya nyanyikan saudara, ini ada kuncinya, diambil dari firman Tuhan ini saudara. Kasih yang sempurna, kasih yang Yesus beri adalah kasih karunia yang tanpa batas, yang tanpa syarat saudara. Luar biasa saudara. Amin. Dikatakan jangan ada perkataan kotor, benar kan saudara? Di awal tadi ada 5 poin ya saudara, yang saya sudah sampaikan buat saudara terkasih dimanapun berada. Salah satu apa? Perkataan. Ternyata itu bukan perkataan saya, itu firman yang tulis saudara ya. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, karena kalau perkataan kotor terucap terhadap suami istri terutama saudara, itu yang membuat kasih ini, membuat cinta ini saudara antara suami istri itu bisa padam, bisa beku, bisa menjadi saudara apa? Luntur kata dunia saudara. Ya. Tetapi pakailah perkataan yang baik. Untuk apa? Untuk membangun. Saya sering sekali di belakang mimbar ini katakan saudara kepada jemaat terkasih, mari jangan matikan karakter sesama, tetapi bangunlah sesama itu dengan perkataan yang baik. Sekalipun kadang saudara di sini dikecewakan, sekalipun kadang saudara disakiti dengan perkataan. Di sini dikatakan apa? Di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Yes. Ayat selanjutnya saudara, ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Sampai di sini saudara ayatnya, saudara. Dan janganlah apa? Kamu mendukakan Roh Kudus. Saudara, ayat ini ada urutan saudara. Jangan dibolak-balik, jangan saudara menafsir sesuai dengan pikiran saudara, karena tentunya ayat ini ditulis, saudara harus baca dulu ayat yang di atas. Dikatakan apa? Jangan ada perkataan yang kotor keluar dari mulutmu. Perkataan kotor, makian, saudara, mematikan karakter orang, intimidasi, saudara. Itu sudah termasuk mendukakan Roh Allah. Kenapa? Karena Roh Kudus itu lembut ada di hati saudara. Amin. Karena Roh Kudus itu manis. Dan Roh Kudus tidak pernah mengajarkan kita untuk mengeluarkan kata-kata kotor. Jadi perkataan kotor juga, ya, intimidasi, penghakiman, ya, terhadap karakter orang. Ternyata termasuk juga kita mendukakan Roh Allah yang ada di saudara. Karena keluar ketika Roh Kudus ada di dalam hati dan jiwa saudara, tentunya yang keluar yang apa? Yang manis. Amin saudara. Iya. Dan selanjutnya saudara, Efesus 4 ayat 31. Segala kepahitan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah apa? Dibuang di antara kamu. Demikian pula kejahatan. Wow, ini saudara ayat perintah. Kenapa kasih itu bisa pudar? Kenapa cinta, ya saya lebih ke cinta. Kenapa cinta suami istri itu bisa pudar saudara? Bisa beku ya saudara. Karena apa? Di sini pahit. Karena apa? Ada kegeraman. Karena apa? Ada amarah yang meluap-luap, yang belum diselesaikan, yang belum saling mengampuni, yang terus saling menyakiti dengan perkataan, dengan tuduhan-tuduhan saudara, ya, yang tidak memberkati. Firman Allah menulis apa? Buang saudara. Bagi saya itu sampah saudara. Buang dari antara kamu. Berarti dari antara suami istri, teman, sahabat, kakak adik, jemaat Tuhan, gembala. Kita buang yang gak baik. Amin. Demikian pula segala kejahatan. Wow. Di atas Roh Kudus sudah ingatkan jangan dukakan. Di sini dibawa di ayat 31 kembali diingatkan. Ya, supaya Roh Kudus tidak didukakan, saudara buang semua kepahitan. Amin. Saudara dimanapun berada malam hari ini, kalau saudara masih punya luka hati,
Yang belum totalitas ampuni orang, suami istri, kakak adik, teman sahabat. Ketika saudara dengar firman ini, supaya Roh Kudus tidak didukakan dengan hati saudara yang kotor, ampunilah. Amin. Saya bersyukur sama Tuhan. Dalam bulan-bulan ini Bapa selalu taruh di hati, ampuni. Saya nggak tahu. Tiap hari Roh Kudus bicara, katakan pengampunan, katakan lepas pengampunan, katakan kasih. Ya saudara, terus dimeteraikan di belakang mimbar ini saudara. Terus diperkatakan di mesbah Tuhan. Efesus 4 ayat 32 saudara. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra. Wah, nggak mudah saudara. Tetapi firman Allah menulis harus apa? Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Bolak-balik saudara, saya tahu ketika Roh Kudus ingatkan saya di tempat ini, Ansya, ampunilah orang yang menyakiti hatimu. Katakan kepada jemaat Tuhan, ampunilah jika orang itu melukai hatimu, baik bertahun-tahun atau bulan kemarin, atau hari kemarin, atau 7-8 bulan kemarin, atau saat tadi sebelum kau datang di mesbah Tuhan. Ampunilah orang itu. Amin, saudara terkasih. Sebagaimana Allah di dalam Kristus yang saya dan saudara percaya ya, saudara, telah mengampuni kamu. Amin. Ya, kuncinya apa saudara? Kuncinya supaya cinta tidak pudar saudara. Jaga perkataan. Amin saudara. Amsal 25 ayat 11. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Wow. Dengan perkataan yang tepat, saudara, satu, orang yang bersalah tidak merasa apa? Dihakimi langsung dan tidak diintimidasi. Amin. Amin dong saudara. Kedua, orang yang bersalah merasa apa? Diterima. Walaupun masih hidup dalam dosa. Bukan dibenarkan ya saudara. Orang bersalah bukan berarti saya atau saudara harus benarkan. Bukan. Ya saudara. Tapi diterima dengan kasih. Ya, diterima dengan kasih seperti apa? Ketika orang itu bersalah kepada misalnya si C, bersalah kepada si D, dan dia mengaku dia sudah bersalah saudara, dia datang dengan kerendahan hati, dia sudah ucapkan sesuatu, dia bersalah saudara, maka orang ini si C bersalah, si D harus terima dong. Ya, karena itu Yesus ajarkan, Yesus bergaul. Saya sudah saksikan saudara, saya sudah sharing di Great Sunday saudara. Tuhan Yesus bercakap-cakap, Tuhan Yesus bergaul dengan pendosa. Ya saudara, bukan berarti Tuhan Yesus kompromi dengan dosa, bukan. Bukan berarti Tuhan benarkan orang berdosa, bukan saudara. Tetapi Tuhan terima. Itu Tuhan ajarkan saya dan saudara untuk terima orang bersalah. Apalagi dia sudah mengaku saudara, ya ampuni dong. Saudara, maafkan dong, terima. Bukan berarti saudara benarkan dia. Tetapi dengan firman Tuhan, saudara ingat baik-baik. Orang yang bersalah dengan firman Tuhan ini, orang ini akan dibenarkan. Amin saudara. Dia akan dibenarkan. Akan diampuni dengan apa? Dengan kasih agape saudara. Wow, luar biasa ya. Saya baru mengerti kembali malam hari ini Roh Kudus taruh saudara begitu kuat di hati. Kenapa bolak-balik gereja ini Tuhan taruh katakan pengampunan, katakan kasih. Karena apa saudara? Akhir zaman ini kasih sudah banyak yang pudar, cinta sudah banyak yang pudar. Kita nggak kerjakan lagi sesuai dengan firman Allah. Tetapi apa? Di hati ini meluap-luap dengan kebencian, dengan dendam, dengan emosi yang meledak-meledak, dengan marah yang tidak bisa teratasi, yang tidak bisa ditahan, saudara. Ya. Tapi marilah kita terima orang yang bersalah. Sebagaimana Tuhan sudah terima saya dan saudara. Ya, bukan dibenci atau dimusuhi. Ya, amin, saudara. Mari kita pindah kembali, saudara. Kita masuk, saudara, dengan cara yang penuh kasih.
Pasti orang yang bersalah akan mengalami apa? Perubahan. Ya saudara, saya bersyukur sekali Tuhan luar biasa selalu menuntun ya kami di tempat ini. Jika ada sesuatu saudara yang tidak sesuai kebenaran firman Allah, Tuhan menuntun tentunya. Kami sebagai gembala apa saudara? Sharing ya dengan orang tersebut dengan penuh apa? Dengan penuh kasih. Supaya firman Allah itu saudara termeterai dalam hidup orang itu. Sehingga ketika kita berkata yang tepat sesuai dengan firman Allah, orang itu apa saudara? Dipulihkan total. Amin? Ya. Sebenarnya saudara ini berat. Tidak semudah yang saya ucapkan. Benar tidak saudara? Sulit untuk dikerjakan. Kira-kira begitu saudara? Iya, kita manusia. Kita ada daging. Tidak segampang saya perkatakan ya, saya ucapkan. Maka itu saudara, karena itu sulit mengampuni, tidak segampang apa yang saya katakan saudara. Tapi firman Allah mengampuni adalah perintah dan harus, karena Yesus yang memberi teladan. Dan Yesus juga sudah mengampuni orang yang berdosa, yang menyalibkan Yesus. Yesus ampuni totalitas ya saudara, dengan kasih agape, kasih yang sempurna, dengan kasih karunia yang tidak terbatas saudara. Itulah Tuhan kita. Maka Tuhan ingin apa? Maka kita harus benar-benar minta saudara. Benar-benar minta tuntunan Roh Allah. Tuntunan Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kasih dari Allah, kasih agape yang sempurna itu saudara, tinggal tetap atas keluarga saudara. Dan firman ini, firman Allah yang hidup jadi atas kita. Amin saudara. Ayat terakhir sama-sama kita baca pada malam hari ini. Yohanes 5 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Amin saudara. Satu ayat saja saudara, lihat baik-baik di penutup. Itu ada 3 kali tulisan kata apa? Kasih. Seperti Bapa telah mengasihi Yesus. Ya saudara, demikian juga Yesus mengasihi kamu. Kamu itu siapa? Saya dan saudara. Suami istri, teman, sahabat saudara. Tuhan kasih orang berdosa, Tuhan kasihi. Ya, dan tinggallah di dalam kasihku. Kasih siapa? Kasih Yesus. Amin. Saya percaya setelah mendengar firman Tuhan ini, kasih Tuhan Yesus, kasih agape, termeterai, jadi dan tinggal tetap atas saya dan saudara. Demikian firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih banyak. Sungguh nyata kasih-Mu sempurna atas kami. Terima kasih Tuhan, di tempat ini Engkau selalu tak henti-hentinya firman Tuhan mengingatkan saya dan seluruh keluarga besar gereja Allah Baik untuk saling mengampuni, untuk saling menerima, untuk saling memaafkan, supaya ketika kami mengampuni orang yang bersalah atas kami, dosa kami pun diampuni. Karena kasih yang sempurna, kasih agape itu Tuhan Yesus sendiri yang ajarkan dan kerjakan. Dan itu pun perintah supaya saya dan saudara yang mendengar firman Tuhan, yang sudah mendengar malam hari ini, mengerjakan kasih itu dimulai dari keluarga kecil kita. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Biar kasih agape tinggal tetap atas rumah tangga dan keluarga kami. Sebentar Bapa, kami siap memberi persembahan. Berkati dimanapun jemaat Tuhan berada yang akan memberi persembahan pada malam hari ini. Kami percaya biar setiap persembahan yang kami beri dengan sukacita untuk perpanjangan tangan Tuhan di tempat ini. Dan kami pakai untuk pelayanan. Terpuji namamu Bapa, kami siap memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom jemaat Tuhan, tentu kita sudah diberkati lewat sharing firman Tuhan yang luar biasa, yang menguatkan dan memberkati melalui hamba Tuhan yang luar biasa. Sambil persembahan dijalankan, mari kita dengarkan pengumuman jadwal sepekan.
Morning prayer setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 4.30 pagi di rumah masing-masing dengan menggunakan aplikasi Zoom. Apostolic prayer setiap Kamis live di YouTube pukul 19.30 malam. Pada hari Sabtu ada fasting prayer yang diadakan di rumah masing-masing pada pukul 12 siang dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk ibadah Great Sunday, live di YouTube channel GAB Gorontalo pada pukul 9 pagi. Pastikan saudara subscribe YouTube channel kami agar saudara mendapatkan notifikasi saat ibadah akan dimulai. Bagi jemaat Tuhan yang akan memberikan persembahan, dapat melalui dua cara. Jemaat bisa menghubungi bendahara gereja atau bisa langsung diserahkan ke pastori menggunakan amplop. Cara yang kedua dapat ditransfer ke nomor rekening BCA 7975007111 atas nama Stephen Angriawan. Diharapkan semua jemaat Tuhan mengikuti ibadah dari awal sampai akhir, serta mengikuti perkembangan informasi tentang pelayanan gereja melalui media sosial Gereja Allah Baik, IG GAB Gorontalo, FB House of Tevila GAB. Sekian pengumuman malam ini, salam sukses, harmonis, dan bahagia selalu. God bless you all. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya jemput semua bangkit berdiri. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Yes, Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Ya, seperti pujian yang saudara naikkan di akhir, saya percaya kekuatan dari Tuhan turun atas saya dan saudara. Amin. Kita akan akhiri malam hari ini dengan penuh sukacita. Kita tundukkan kepala sebentar. Mari dimanapun saudara berada, saudara angkat kedua tangan. Tanda saudara mengangkat tangan, suatu ucapan syukur
akan kasih Allah yang tidak terbatas tinggal atas saya dan saudara. Ketika kami mengangkat tangan Tuhan, kami percaya seperti pujian tadi kami naikkan, maka kekuatan dari sorga turun atas kami. Ketika kami mengangkat tangan, maka kami percaya dan yakin kasih agape, kasih yang sempurna dimeteraikan di dalam hidup kami, terutama di dalam rumah tangga kami. Kami percaya kuasa Allah yang nyata terus mengalir dalam kehidupan kami seperti sungai yang tidak pernah kering. Terimalah kasih agape, terimalah sukacita, terimalah damai sejahtera, terimalah kebahagiaan, dan terimalah pemulihan hati. Mulai malam ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang terima berkat dan kasih dari sorga, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.